pembatasan media sosial, pendidikan AI dan coding serta kecerdasan buatan. Berikut adalah konten berita yang diulang dan dianalisis. Konten ulang. Majelis Ulama Indonesia, MUI, meminta pemerintah segera membuat aturan pembatasan media sosial, medsos, untuk anak-anak, sebagaimana dilakukan di beberapa negara seperti Australia yang menetapkan batasan usia 16 tahun. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, KH Masduki Baitlawi, menyampaikan harapan tersebut dalam Musyawarah Kerja Nasional, Mukernas, keempat MUI di Jakarta pada Kamis, 19 Desember 2024. Meskipun MUI belum menetapkan rekomendasi usia pasti untuk pembatasan, mereka menggarisbawahi pentingnya regulasi ini untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. MUI juga mendorong sosialisasi lebih lanjut untuk mengatasi kesenjangan kemampuan komunikasi digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Selain itu, MUI menekankan pentingnya etika dalam budaya digital agar masyarakat tetap berakhlak baik, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Mereka juga mendorong pemerintah untuk memastikan keamanan digital bagi seluruh masyarakat, seraya menjaga nilai budaya lokal Indonesia. Analisis konten. Satu, permintaan regulasi pembatasan media sosial. Poin utama, MUI meminta pemerintah membuat aturan pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Relevansi, usulan ini muncul karena kekhawatiran terhadap dampak negatif media sosial, seperti ketergantungan, paparan konten yang tidak sesuai, dan pengaruh buruk terhadap perkembangan mental. Benchmarking. Contoh Australia digunakan sebagai referensi, di mana batas usia penggunaan media sosial adalah 16 tahun. 2. Kesenjangan digital. Masalah, terdapat disparitas antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam mengakses serta memanfaatkan teknologi digital. Solusi, sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital secara merata di seluruh wilayah. 3. Pentingnya etika digital. Sorotan, masyarakat diharapkan memiliki akhlak mulia tidak hanya di dunia nyata tetapi juga dalam interaksi digital. Rekomendasi, perlu menanamkan budaya digital yang mencerminkan nilai-nilai lokal Indonesia. 4. Keamanan digital. Ancaman, dunia digital memiliki risiko keamanan, termasuk penyebaran informasi palsu, pencurian data, dan cyberbullying. Tindakan, pemerintah dan masyarakat diminta bersama-sama menjaga keamanan di ranah digital. Kesimpulan, MUI menyoroti aspek regulasi, literasi, etika, budaya, dan keamanan digital sebagai langkah penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bermoral. Hal ini sejalan dengan kebutuhan zaman dan perlindungan generasi muda dari pengaruh negatif media sosial. Berikut adalah landasan dari Al-Quran, hadis, dan fikih terkait pembatasan media sosial untuk anak-anak ditulis dalam huruf Arab. Al-Quran. Pentingnya menjaga amanah dan tanggung jawab, termasuk dalam penggunaan teknologi. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Surah Al-Anfal 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Perintah untuk menghindari hal yang sia-sia dan merusak. والذين هم عن اللغو معرضون. Surah Al-Mu'minun 3.
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Tanggung jawab pendidikan orang tua terhadap anak. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. Surah At-Tahrim 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hadis. Pentingnya mendidik anak dengan baik. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Bukhari dan Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Menghindari hal yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. لا ضرر ولا ضرار. Ibn Majah, Ahmad, dan Daruqutni. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Memanfaatkan waktu dengan baik. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Bukhari. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia lalai darinya: kesehatan dan waktu luang. Landasan fikih. Kaedah fikih tentang mencegah kerusakan. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Kaedah fikih tentang kewajiban menjaga kemaslahatan anak. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. Kebijakan terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Kaedah fikih tentang tanggung jawab sosial. الضرر يزال. Bahaya harus dihilangkan. Kesimpulan. Landasan di atas menunjukkan kewajiban untuk menjaga generasi muda dari pengaruh buruk media sosial dengan membuat kebijakan yang melindungi, mendidik, dan memaksimalkan potensi mereka dalam lingkungan yang positif dan aman. Terdapat perbedaan pendekatan antara pembatasan media sosial untuk anak-anak oleh pemerintah Australia dan MUI, serta upaya Mendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam mempromosikan pendidikan AI dan coding sejak usia dini. Untuk menyelaraskan kedua kebijakan ini, solusi berikut dapat diterapkan. 1. Pemisahan tujuan dan platform. Pembatasan media sosial tidak berarti pembatasan teknologi. Pembatasan media sosial bertujuan melindungi anak-anak dari paparan konten negatif dan kecanduan, sementara pendidikan AI dan coding bertujuan meningkatkan keterampilan digital mereka. Solusinya adalah memisahkan penggunaan teknologi pendidikan dari media sosial. Penggunaan platform khusus pendidikan. Mendikdasmen dapat mempromosikan platform digital yang aman dan dirancang untuk pembelajaran AI dan coding, seperti Google for Education, Scratch, atau Code.org, tanpa melibatkan platform media sosial umum. 2. Pendidikan literasi digital dan etika teknologi. Literasi digital untuk anak. Kurikulum pendidikan AI dan coding harus mencakup literasi digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan memahami risiko dunia digital, termasuk media sosial. Penanaman etika digital. Anak-anak perlu diajarkan tentang akhlak dan etika dalam penggunaan teknologi, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga mereka mampu membedakan manfaat teknologi dan bahaya media sosial. 3. Pengaturan waktu dan fokus penggunaan teknologi. Batasan waktu penggunaan. Mendikdasmen dapat menetapkan batas waktu tertentu untuk anak-anak dalam menggunakan teknologi, termasuk perangkat yang mendukung pembelajaran AI dan coding. Contoh, pembelajaran AI coding 2 jam per hari dalam konteks pendidikan. Media sosial
Pembatasan akses hingga usia tertentu, seperti 13 atau 16 tahun. Pengawasan orang tua. Orang tua harus dilibatkan dalam mengelola waktu dan memastikan teknologi digunakan untuk tujuan edukatif. 4. Kolaborasi antara pemerintah dan MUI. Penyusunan kebijakan bersama. Pemerintah dan MUI dapat bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang mendukung pembelajaran AI dan coding, sambil tetap menjaga anak-anak dari dampak negatif media sosial. Konsultasi dengan ahli pendidikan dan teknologi. Mengundang pakar pendidikan, teknologi, dan agama untuk menyusun panduan penggunaan teknologi bagi anak-anak yang sejalan dengan kebutuhan pendidikan dan nilai-nilai moral. 5. Mendorong teknologi AI yang ramah anak. Pengembangan konten edukatif. Pemerintah dapat mendorong pengembangan aplikasi AI yang dirancang khusus untuk pendidikan anak-anak, seperti tutor virtual berbasis AI yang aman dan bebas dari iklan atau konten tidak sesuai. Menghindari ketergantungan. Penggunaan teknologi harus dirancang untuk mendukung kreativitas dan kemampuan berpikir kritis anak, bukan mendorong ketergantungan pada perangkat. 6. Pengawasan dan evaluasi kebijakan. Evaluasi berkala. Meninjau efektivitas pembatasan media sosial dan pembelajaran teknologi secara berkala untuk memastikan keduanya berjalan beriringan tanpa saling bertentangan. Penelitian dampak. Melakukan penelitian mengenai dampak pembatasan media sosial dan pendidikan AI terhadap perkembangan anak-anak untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Kesimpulan. Solusi terletak pada pemisahan antara media sosial sebagai hiburan dan teknologi sebagai alat pendidikan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pembatasan media sosial dapat tetap berjalan seiring dengan pengembangan pendidikan AI dan coding, sehingga anak-anak terlindungi sekaligus mendapatkan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Rencana strategis, Renstra, implementasi pembatasan media sosial untuk anak-anak serta pendidikan AI dan coding memerlukan pendekatan terstruktur, melibatkan berbagai pihak, dan dilakukan secara bertahap. Berikut adalah Renstra yang dapat diadopsi. 1. Perencanaan dan regulasi, tahun 1-2. A. Penyusunan kebijakan dan regulasi. 1. Pembatasan media sosial. Pemerintah menetapkan batas usia penggunaan media sosial, misalnya 13 atau 16 tahun, melalui undang-undang atau peraturan khusus. Platform media sosial diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia. 2. Pendidikan AI dan coding. Integrasi kurikulum AI dan coding pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pengembangan platform pembelajaran digital yang aman untuk anak-anak. B. Pelibatan multi-stakeholder. Kolaborasi antara pemerintah, MUI, dan lembaga pendidikan. Diskusi bersama untuk menyelaraskan pembatasan media sosial dan kebutuhan pendidikan digital. Melibatkan industri teknologi. Mendorong perusahaan teknologi mengembangkan fitur kontrol orang tua dan konten edukatif. C. Edukasi publik. Kampanye literasi digital. Mengedukasi masyarakat, terutama orang tua, tentang bahaya media sosial bagi anak-anak dan pentingnya pendidikan teknologi. Pelatihan guru. Guru dilatih untuk mengajarkan AI dan coding sekaligus memantau penggunaan teknologi oleh siswa. 2. Implementasi awal, tahun 3-4. A. Pilot project di sekolah dan komunitas. 1. Pendidikan AI dan coding. Memulai pelaksanaan kurikulum AI dan coding di sekolah percontohan. 2. Pembatasan media sosial.
Uji coba sistem pembatasan media sosial dengan pemantauan dampaknya terhadap anak-anak. B. Infrastruktur digital yang aman. Pembangunan platform pembelajaran digital yang bebas dari gangguan media sosial dan iklan negatif. Penyediaan perangkat teknologi yang mendukung pembelajaran AI di sekolah, terutama di daerah terpencil. C. Penguatan pengawasan. Mendorong peran orang tua dan guru sebagai pengawas utama dalam implementasi kebijakan pembatasan media sosial. Pembentukan tim pengawas khusus untuk memastikan media sosial mematuhi regulasi. 3. Ekspansi dan optimalisasi tahun 56. A. Perluasan program ke seluruh sekolah. Kurikulum AI dan coding diterapkan di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Sistem pembatasan media sosial diterapkan secara nasional. B. Evaluasi dan perbaikan kebijakan. Melakukan evaluasi dampak kebijakan terhadap perkembangan anak, baik secara kognitif maupun sosial. Memperbaiki kebijakan berdasarkan masukan dari masyarakat, sekolah, dan industri teknologi. C. Kampanye nasional. Kampanye literasi digital yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat teknologi dan pentingnya pembatasan media sosial. 4. Pencapaian tujuan tahun Juli 10. A. Integrasi penuh teknologi dan etika. Anak-anak memiliki keterampilan AI dan coding yang memadai untuk menghadapi era digital. Anak-anak dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab sesuai usia yang diperbolehkan. B. Budaya digital yang sehat. Masyarakat Indonesia memiliki budaya digital yang mencerminkan nilai-nilai etika, akhlak, dan keamanan. Platform teknologi menjadi lebih aman dan ramah anak. C. Indonesia sebagai model nasional digital. Menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan dalam mengintegrasikan literasi digital, pendidikan AI, dan etika teknologi secara berimbang. Indikator keberhasilan. 1. Penurunan kasus kecanduan media sosial dan dampak negatif lainnya pada anak-anak. 2. Peningkatan jumlah siswa yang memiliki keterampilan dasar AI dan coding. 3. Tingginya tingkat literasi digital pada masyarakat, terutama generasi muda. 4. Kepatuhan platform media sosial terhadap regulasi pembatasan usia. Dengan strategi ini, pembatasan media sosial dan pendidikan AI dapat berjalan seiring tanpa mengorbankan perkembangan anak secara mental, sosial, maupun akademik. Strategi pembatasan penggunaan media sosial dan iklan negatif untuk penguatan kecerdasan orisinal dapat dilakukan melalui pendekatan multidimensi, melibatkan regulasi, edukasi, dan teknologi. Berikut langkah-langkah strategisnya. Regulasi dan kebijakan. Pembatasan penggunaan media sosial. Verifikasi usia ketat. Media sosial wajib menerapkan sistem verifikasi usia berbasis identitas resmi, misalnya KTP. Anak-anak di bawah usia tertentu, misalnya 16 tahun, hanya dapat mengakses platform yang telah dirancang aman untuk mereka. Batasan waktu penggunaan. Pemerintah dapat mengatur batas waktu penggunaan media sosial untuk anak-anak, seperti maksimal 2 jam per hari, dengan mekanisme pengawasan dari orang tua. Kontrol terhadap iklan negatif. Sensor konten iklan. Regulator media harus mengawasi konten iklan untuk memastikan tidak ada unsur yang merusak nilai moral, mempromosikan kekerasan, pornografi, atau budaya konsumtif. Zonasi iklan digital. Mengatur iklan berbasis usia dan kepentingan pengguna. Anak-anak hanya dapat melihat iklan edukatif,
atau konten yang mendukung perkembangan mental. Sanksi tegas untuk pelanggaran. Platform yang melanggar regulasi dapat dikenakan denda atau pemblokiran sementara. Peningkatan literasi digital melalui kurikulum. Pendidikan etika digital. Integrasi pelajaran tentang bahaya media sosial, dampak iklan negatif, dan pentingnya berpikir kritis dalam kurikulum sekolah. Teknologi dan inovasi. Penggunaan AI untuk penyaringan konten. Filter konten negatif. AI dapat digunakan untuk memblokir konten dan iklan negatif secara otomatis di perangkat anak. Pembuatan aplikasi edukatif. Mengembangkan platform digital yang ramah anak, memprioritaskan kecerdasan orisinal melalui pembelajaran kreatif dan interaktif. Mode khusus anak, child mode. Media sosial versi edukatif. Platform seperti YouTube atau Instagram dapat memiliki mode khusus anak, di mana hanya konten edukasi yang tersedia. Kampanye dan sosialisasi. Kampanye nasional literasi digital. Mengedukasi masyarakat, terutama orang tua, tentang bahaya media sosial yang tidak terkontrol. Promosi konten kreatif yang dapat meningkatkan kecerdasan orisinal, seperti seni, literatur, dan sains. Pelibatan komunitas. Menggalakkan komunitas untuk mengadakan kegiatan offline, seperti pelatihan keterampilan, membaca, atau seni, untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial. Program edukasi orang tua. Membekali orang tua dengan panduan teknis dan strategi untuk membatasi penggunaan media sosial serta membimbing anak dalam aktivitas digital. Penguatan nilai-nilai kecerdasan orisinal. Pengembangan keterampilan kreatif. Mengganti waktu anak di media sosial dengan kegiatan yang mengembangkan kecerdasan orisinal, seperti menulis, melukis, atau memecahkan masalah secara inovatif. Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran aktif. AI dan teknologi digital digunakan untuk melatih kecerdasan berpikir kritis dan problem solving, bukan untuk hiburan pasif. Pendidikan nilai dan akhlak. Menanamkan kesadaran pada anak tentang pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkan waktu secara produktif. Monitoring dan evaluasi. Pengawasan platform digital. Pemerintah harus memantau media sosial dan memaksa platform untuk melaporkan langkah-langkah mereka dalam mengurangi konten negatif. Survei dan riset berkala. Menilai dampak kebijakan pembatasan media sosial dan iklan negatif terhadap perkembangan kecerdasan orisinal anak. Penyesuaian kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, regulasi dapat disesuaikan untuk mencapai hasil optimal. Indikator keberhasilan. Penurunan waktu rata-rata anak menggunakan media sosial. Peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam aktivitas kreatif dan produktif. Penurunan eksposur terhadap konten negatif dan iklan merusak. Peningkatan kecerdasan orisinal anak yang terlihat dari kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dengan pendekatan ini, pembatasan media sosial dan iklan negatif dapat secara efektif memperkuat kecerdasan orisinal generasi muda.